Ya, itu Masya Allah Sahrir, Kahar Muzakkar, itu Masya Allah top semua. Kahar Muzakkar, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kali ini saya ingin membahas Tul Kassan. Ya, Tul Kassan alias Haikal Hasan. Saya sebutnya Tul Kassan. Orang yang mencoba untuk membelokkan sejarah di tanah air kita ini. Kemarin kita temukan file Anies Baswedan, kita indikasikan mau bermain-main dengan sejarah. Dia mengatakan bahwa tahun 34 belum ada orang kelompok lain yang mendeklarasikan nama Indonesia kecuali kelompok Arabnya. Hari ini saya temukan lagi juga Tul Kassan, nampaknya juga video bukan baru ya. Ini juga terang-terangan ingin membodohi generasi muda kita tentang sejarah Republik Indonesia. Kita simak dulu videonya, nanti kita lanjutkan. Pak, saya cerita ya, tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada Ijtima Ulama tahun 57. Ada Ijtima Ulama. Di mana ya adanya? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansori. Siapa sajiannya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Siapa pesertanya? Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safruddin Prawira Negara, ya, itu Masya Allah Sahrir, Kahar Muzakkar, itu Masya Allah top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Tahu? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno, jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Nasakomnya. Silakan bantah kalau bisa. Silakan bantah kalau bisa. Silakan bantah kalau bisa. Kahar Muzakkar itu pimpinan pemberontak DI di Sulawesi. Jangan lupakan sejarah. Tul Kassan. Silakan bantah kalau bisa. Kahar Muzakkar, pimpinan DI pemberontak di tanah air ini. Oleh karena itu pantas layak kalau kemudian dibunuh, ditangkap. Jangan lupakan sejarah itu. Enak aja ngomong pemerintah Soekarno nanggapin ulama. Ulama seperti apa dulu yang ditangkapin? Kalau ulama yang benar nggak menjadi pimpinan pemberontak, nggak ngomporin masyarakat pemberontak kepada negara, tentu tidak mungkin ditangkap. Jangan lupakan sejarah. Tul Kassan tahun 57-an itu adalah yang terlibat dengan gerakan pemberontakan kepada bangsa dan negara ini. Terlibat pemberontakan dengan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang menyerukan revolusi pada saat itu. Oleh karena itulah kemudian Partai Maksumi dibubarkan oleh negara. Karena memberontak, dan banyak ulama ikut terlibat dalam gerakan pemberontakan ke tanah air ini pada tahun 50-an itu. Selain PRRI kemudian juga DI pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi dan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Jangan lupakan sejarah itu. Silakan bantah kalau bisa. Silakan bantah kalau bisa. Goyane sok-sokan. Silakan bantah. Ya memang ditangkap sejumlah tokoh, termasuk yang ada sebut ulama, tapi konteksnya kenapa dulu? Konteksnya mengapa pemerintah ketika itu menanggapi tokoh-tokoh tersebut? Karena ikut terlibat dengan gerakan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Betul, paham betul. Ini mirip-mirip dengan gerakan hari ini yang dikit-dikit bilang kriminalisasi ulama. Pemerintahan Jokowi menanggapi ulama, menanggapi habaib. Ya kenapa dulu? Sebabnya, ada sebabnya. Mengapa? Muhammad Rizik Syihab ditangkap. Masa orang berbuat salah, orang pembangkang kepada negara, penghina, penghujat, mau dibiarkan saja? Kacau negara ini. Itu persoalan. Jadi ngomong itu jelaskan konteksnya. Kenapa? Kamu jangan coba-coba kamu Dul Kasan, Haikal Hasan, kamu laki-laki sama dengan Anies Baswedan kemarin. Sama-sama keturunan Arab. Mohon maaf, nyatanya begitu. Mau coba-coba membelokkan sejarah, mau meracuni sejarah anak-anak muda kita. Saya dan teman-teman lain yang paham sejarah nggak mungkin adalah bohongi begitu. Yang ada apalah kita ketawai, dan dalam konteks tertentu kalau Anda nggak bisa diperingatkan ya jangan tanya. Sejarah nggak boleh dimain-mainin. Di negara ini banyak pemberontakan dulu. Selain PKI, DI, TI, Permesta, PRRI, dan lain sebagainya. Semuanya ingin memberontak kepada negara. Ingin mendirikan khilafah DI, TI itu, pimpinan Kahar Muzakar. Ingin mendirikan daulah Islamiyah. Sama dengan Kartosuwiryo. Hanya beda wilayah saja. Tapi gabung jadi satu. Ya tentu ditangkap lah. Hari ini pun begitu. Kalau kamu coba-coba ingin mewujudkan khilafah yang kamu sebut dulu kemarin itu bersama FPI dan HTI, ya jangan coba-coba. Kalau saya jadi Kapolri atau jadi presiden hari ini sudah tanggapi semua hari ini. Mereka itu ex FPI, ex HTI, hari ini kalau saya presiden sudah tangkap gulung semua. Iya, karena terlibat dengan visi misi ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Jelas sebuah visi misi yang ingin memberontak kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah punya sistem tersendiri. Yang sudah punya sistem mapan, bentuk negara mapan, dasar negara mapan, mau dirubah, mau diotak-atik. Walaupun Anda belum melakukan gerakan fisik sebagaimana dulu DI, TI, Permesta, PRRI, tapi Anda sudah berniat. Kalau saya presidennya, saya tangkap hari ini. Minimal para pentolan-pentolannya dari tingkat pusat sampai provinsi kabupaten. Kecuali mereka kemudian sebelum itu bertobat, mengatakan kesetiaan kepada Merah Putih, kepada NKRI, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Lain persoalannya. Tapi hari ini baik pentolan DI, pentolan HTI, pentolan FPI, tidak ada satupun yang mengatakan bertobat kepada bangsa dan negara atas visi misi khilafahnya itu. Bahkan yang ada masih terus keluar-keluar khilafah, baik di media sosial maupun di media nyata. Ya, pemerintah kita kurang tegas. Maka ketika kemudian muncul huru-hara di setiap kasus-kasus sosial seperti di Purworejo hari ini, di Wadas, memframing yang menyesatkan, tentara, polisi katanya menjarah, katanya masuk masjid, ngepung masjid, ya wajar karena mereka dibiarkan berkeliaran. Yang repot polisi sendiri kan. Kalau Sekapolri udah gak ada ampun. Siapapun yang ingin mencoba-coba merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, ingin mencoba-coba mengkoreksi bentuk dan sistem negara yang sudah sah, tangkap semuanya, penjarakan. Demi melindungi 270 juta jiwa yang lain. Itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dibanding beberapa gelintir orang, ribuan orang yang mencoba bikin resah dan bikin rusuh di negara yang kita cintai ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.